yang latihan, semangat terus latihannya, jangan sampai kendor lah. Halo, hai Sobat Miss, kembali lagi di Miss, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya Herliana Putri Ramadhani dari kelas 7E. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Spenfora, yaitu atlet pencaksilat. Mau tahu kan keseruannya gimana? Yuk langsung aja kita kenal sama mereka. Halo. Halo. Nah, sebelumnya nih, boleh perkenalan diri dulu sama dari kelas berapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahnos Suwardana Dwitya dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Atailah dari kelas 9G. Berarti aku manggilnya Kak Fadil sama Kak Ahnaf ya? Iya. Nah, kakak berdua ini kan mengikuti organisasi pencaksilat. Nah, boleh tahu nggak sih sejak kapan kakak kenal dunia silat? Kalau saya sendiri dari SD, cuman tidak terlalu minat karena lebih ke bidang yang lain. Terus lanjut lagi lebih ke serius ke kelas 7 ini sampai sekarang. Kalau saya sendiri itu dari kelas 7 SMP ini. Berarti udah lumayan lama ya. Kalau Iya. SD-nya boleh tahu nggak Kak? Kelas berapanya? Kalau SD kelas 6. Wih, berarti udah lama banget ya. Udah berapa tahun tuh kira-kira? Udah sekitar 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Sampai sekarang 4 tahun. Lama banget ya. Nah, kan menurut orang-orang di luar sana kan kayak silat itu kan kayak serem banget gitu kalau kita lihat. Nah, kenapa sih kakak tuh bisa tertarik buat belajar silat? Kalau saya tertarik gara-gara pas MPLS pertama itu melihat silat itu kayak bagus banget, gerakan-gerakannya itu lincah, estetik, cuman juga gerakannya mematikan itu. Jadi suka aja gitu. Kalau saya sih lebih lihat ke video gitu, ada orang gerakan silat itu kayak keren, seni-seninya itu keren. Jadi saya tertarik buat ikut. Berarti karena cinta pada pandangan pertama ya ini Iya. ya. Karena emang kalau dilihat tuh silat emang bagus banget sih dia. Nah, kan persepsi orang tentang silat itu kan berbeda-beda. Buat kakak pribadi, silat itu artinya apa sih? Kalau silat itu menurut saya itu artinya itu tentang gimana sih kita itu bisa menjaga persatuan di setiap anggota itu dari persaudaraan-persaudaraannya. Kalau saya itu menurut saya silat itu sesuatu yang sangat spesial gitu. Kayak nggak bisa ada duanya gitulah. Tidak ada duanya. Berarti satu-satunya ya. Iya. Aduh, dijadiin satu-satunya ini. Nah, kan organisasi silat itu di Indonesia kan banyak. Nah, sekarang kakak fokus mengikuti organisasi apa? Kalau kita sekarang fokusnya ke persaudaraan Setia Hati Terati. Kalau biasanya orang-orang tahu itu PSHT. Sama ya. Nah, menurut kakak pribadi nih, apa sih yang ngebikin persaudaraan Setia Hati Terate itu beda dari organisasi yang lain? Kalau menurut saya ini nggak ada bedanya sih, cuman ada beberapa perbedaan, yaitu di sini itu mengajarkan persaudaraannya itu sangat kuat. Setelah itu sikap sopan santunnya dan mengajarkan yang lain-lain sama. Kalau menurut saya itu yang agak beda sedikit itu dari segi persaudaraannya juga. Berarti yang lebih dijunjung tinggi dalam Setia Hati ini persaudaraannya ya dan Iya. sopan santunnya. Keren banget loh. Karena aku baru tahu maknanya ini sekarang. Muan ya. Nah, waktu pertama kali belajar banget organisasi ini atau mengikuti ini, tantangan yang paling berat menurut kakak itu apa? Kalau saya ini melatih mental yang paling susah itu. Soalnya latihannya juga berat gitu. Kalau saya sih juga mental. Kalau takutnya itu dulu itu mental, kalau kena gitu dimarahin pelatih itu takut. Berarti yang lebih difokuskan itu ke latihan mental ya. Iya, Kalau fisik gitu juga dilatih nggak? dilatih. Apa aja tuh Contohnya kayak biasanya kita setelah pemanasan ada sit up, push up, lay up, gitu, lari juga ada. Berarti mental dan fisik ini dilatihnya berbarengan gitu Iya, ya. jadi seimbang lah gitu. Jadi membentuk istilahnya kayak divisi baru dalam diri kita gitu. Kalau dari segi fisik nih, manfaat silat buat tubuh menurut kakak itu apa?
Kalau menurut saya itu silat itu juga bikin sehat juga karena ada fisiknya tadi Iya, itu. benar-benar. Itu sehat juga tapi juga menyakitkan. Menyakitkan, Iya. menyeramkan ya. Iya. Kalau buat Kak Fadil? Sama juga Sama Kak ya. Ana. Jadi sehat-sehat namun mematikan. Iya, betulnya. Tapi nggak apa-apa, sehat itu kan harus butuh apa ya istilahnya perjuangan Iya. betul. Kita nggak gampang untuk bikin badan kita jadi sehat. Pasti ada hasilnya setiapnya. Benar. Nah, selain bikin badan kuat atau sehat tadi, silat ngaruh nggak ke mental atau karakter kakak gitu? Kalau menurut saya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya karena kita kan juga dilatihnya keras gitu biar lebih siap menghadapi sesuatu yang lebih berat. Kalau menurut saya itu sangat-sangat berpengaruh sih. Karena apa tuh? Ya latihannya gitu kan, kalau misal kita nggak nurut sama pelatih itu ada anunya konsekuensinya. Oh, berarti kayak bener-bener kayak di anu banget gitu ya. Sekeras itu. Apa sekeras itu di dalam dunia persilatan tuh apakah sekeras Aslinya itu? Enggak, keras cuman tapi nggak terlalu. nggak terlalu Yang kalau dibayangkan itu nggak terlalu. mungkin bayangannya kita wah ini takut ini keras diajar Iya, nanti kita. bener. Aslinya enggak. Berarti persepsi orang itu salah ya aslinya ya. Iya. Iya. Karena kan orang melihatnya kan kayak pasti mentalnya itu di bek. Nah, kira-kira kakak tuh pernah ikut lomba atau kejuaraan silat apa aja? Boleh dong diceritain pengalamannya. Pernah yang pertama itu ada dari UPSCC. UPSCC tingkat nasional, alhamdulillah dapat juara 2. Terus ini yang terakhir ini dari Piala KONI dapat juara 1. Keren sekali. Kalau buat Kak Fadil? Kalau saya itu dulu pernah ikut SLC. Alhamdulillahnya ya lumayan lah dapat juara 3. Iya, alhamdulillah. Terus terakhir ini ikut KONI juga bareng sama Kak Ana. Keren. Berarti udah sering ikut lomba-lomba ya. Iya, lumayan lah. Pertama kali ikut lomba tuh perasaannya gimana? Ya mungkin pertama kali kalau kita masuk gelanggang itu namanya, kalau pas tanding namanya gelanggang, mungkin ya rada takut sendiri soalnya ngelihat musuhnya lebih besar, lebih tinggi itu wah down langsung ini. Nervous gitu ya. Iya. Kalau buat Kak Fadil gimana tuh? Saya ikut pertama itu derdek banget. Gimana ya kalau nggak menang gitu, takut banget kalah gitu. Berarti udah ketakutan gitu ya. Iya, sebelum masuk udah takut sendiri. Tapi akhirnya pas apa sih yang ngebuat kakak tuh jadi kayak bismillah pasti bisa sampai akhirnya kakak mendapatkan juara? Ya dari latihan kita juga kita keluarin aja pas itu. Sudah capek-capek latihan masa nggak dapat hasil terbaik. Iya, nah itu benar tuh. Berarti dari tekad dan selama latihan kan udah dikerasin banget sama pelatih. Masa sih pas di gelandang nggak bisa bawa kejuaraan kan eman banget. Rugi gitu rasanya. Rugi pol sih. Kita latihan kataku. berat, hasilnya nggak memuaskan. Iya, itu sakit hati banget sih. Banget. Melebihi diputusin mantan. Waduh, Aduh, lebih banget itu. Lebih banget. Iya. Ya. Rasanya tuh kayak, gak bisa dijelasin pakai kata-kata nggak sih? Iya. Menurut kakak, gimana silat ngajarin soal disiplin dan tanggung jawab? Ya silat mengajarkan disiplin itu dengan cara tadi kita itu dilatih keras agar apa kita bisa lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi dilatih itu biar disiplinnya, sopan santunnya itu juga terjaga. Kalau untuk tanggung jawabnya menurut kakak gimana? Ya kita, nah ini kadang kita saat dikasih materi itu suruh menggambar. Ya itu juga melatih tanggung jawab apakah kita benar-benar menggambar atau tidak. Begitu. Kalau untuk Kak Fadil? Kalau gitu itu kalau nggak menggambar itu ada sanksinya. Oh iya, Hukumannya. sanksinya apa tuh hukumannya? Tergantung dari pelatih. Terkadang Iya. berarti semaunya pelatih ya. Iya. Kalau Iya. pelatihnya lagi gak mood Ya, ya berat. berat. Kalau mood ya Alhamdulillah. ringan-ringannya. agak terkurang sedikit Iya. gitu ya. Nah, selama kakak belajar silat atau mengikuti organisasi silat, momen paling gak bisa terlupakan itu apa? Ya saya pas dapat juara 1 ini. Juara 1. Iya ini wah bangga banget rasanya. Banget ya. Selama latihan tuh kayak, wis alhamdulillah dapet gitu. Ya akhirnya dapat setelah 2 kali pertandingan nggak dapat. Oh iya. Iya. Kalau buat Kak Fadil, Kalau saya ya ikut pertandingan ini sih. bisa diamanin pelatih untuk ikut Iya. pertandingan itu udah termasuk momen yang nggak bisa dilupain ya.
Keren sih, apalagi terus bisa dapat juara, itu keren. Juara berapapun itu keren, yang penting tuh udah berani fighting istilahnya. Ini mencoba. Benar. Seberapa penting sih peran pelatih atau guru dalam perjalanan kakak di silat ini? Kalau menurut saya itu penting banget, soalnya kalau nggak ada pelatih kita nggak bisa apa-apa. Contohnya kayak latihan, nggak ada pelatih kita latihannya gimana? Mau tahu cara teknik-teknik juga nggak bisa kalau tanpa pelatih. Benar. Kalau buat Kak Fadil? Kalau menurut saya itu pelatih itu sangat penting banget gitu. Yang kalau ya benar kayak diucapin Kak Anaf tadi, kalau nggak ada pelatih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Materi-materi itu belum dikasih ya mau tanya ke siapa gitu kan. Benar. Bingung. Jadi istilahnya kayak anak tanpa seorang orang tua Iya, ya, benar betul. ya. Berarti sangat berarti banget ya pelatih atau guru. Berarti banget. Berarti banget. Nah, kira-kira nih menurut kakak silat itu cuman soal bela diri aja atau ada nilai budaya juga di dalamnya? Kalau bela diri aja itu enggak pastinya, pasti ada budaya-budaya lain. Kayak apa ya? Kayak seni gitu. Ya Tunggal, dari seni golok. seni-senian. iya. Contoh kan kita juga pakai senjata tradisional. Iya. Contohnya golok, Karambit itu kan itu senjata pakai. tradisional. Berarti termasuk dalam bela diri ini ya. Jadi nggak cuman gerakan-gerakan aja, Ya, nggak tapi cuman dia dipukul gitu. ada seninya juga ya. Berarti kayak nari ya istilahnya ya. Iya, nari. Kayak nari kalau seni itu. Nah, di kan lombanya itu cuman kayak fighting, kayak satu lawan satu atau ada kayak lomba seninya sendiri? Ada lomba seninya. Oh, ada Jadi lomba seni itu nanti dibagi jadi 3. Ada seni tunggal, seni ganda sama beregu. Kalau seni beregu itu yang kelompok gitu. Iya, kayak Gerakannya bareng-bareng gitu. Oh, kayak gerakannya. contohnya bertiga gitu kita gerakan seni sama-sama. Gitu tuh kira-kira ngafalinnya berapa lama, Kak? Ngafalin seni-seninya Itu itu. kalau latihan itu sebulan lebih kalau Oh iya, lama Iya, banget ya. soalnya yang Susah. pertama nyamain gerakan sama temennya itu juga susah. Butuh chemistry gitu yang bagus. Iya benar. Kalau nggak ada chemistry, Amburadul. amburadul. Iya. Kayak kita tetap harus butuh komunikasi gitu. Iya, Aduh. betul. Kenapa sih menurut kakak generasi muda sekarang perlu melestarikan silat? Generasi muda sekarang menurut saya kayaknya bisa ikut silat itu biar mereka tahu gimana sih budayanya Indonesia. Ini kan salah satu budaya Indonesia juga kan Benar. silat ini. Mereka tahu nih, wah silat itu gini, mengajarkan apa saja biar mereka tahu. Kalau menurut Kak Fadil? Kalau saya itu ya sama kayak Kak Anaf, harus belajar seni-seni gitu. Kan itu juga warisan budaya. Berarti karena kan untuk dunia ini kan kita cuma punya di Indonesia ya. Iya. Di negara lain belum tentu bisa kayak kita, bisa sebagus kita. Jadi biar negara lain tuh juga lihat tuh ternyata Indonesia tuh sehebat ini gitu. Nah, kalau lihat sekarang perkembangan di zaman sekarang, silat modern itu gimana? Ada nggak silat modern? Nggak ada. Ada kayaknya ya sama mengikuti alurnya. aja. Mengikuti alurnya. Iya sama. Berarti di setiap zaman itu akan terus mengikuti itu Iya. ya. Nah, kalau menurut kakak media sosial dan teknologi ngebantu nggak sih buat bikin silat itu makin kayak dikenal oleh banyak orang? Ngebantu. Contohnya kayak kita tanding, kita videoin, kita post itu pasti nanti banyak yang lihat jadi tertarik ke silat itu. Wah silat ternyata bagus banget gitu. Jadi banyak yang join. Iya, habis itu di media sosial kita juga bisa belajar tentang teknik-teknik yang diajarkan di media sosial kadang ada seperti itu. Berarti itu teknik yang diajarkan itu boleh dipublikasikan gerakan-gerakannya. Sebagian ada yang boleh kayak Sebagian. tendangan, pukulan, bandingan itu ada. Berarti yang hanya yang basic-basic Iya. saja. Kalau untuk nanti sudah masuk ke dalam dicobain, Iya, join. baru semuanya itu. Bener. Iya sih, emang kalau kadang aku ngelihat di media sosial ada yang tanding silat tuh, aku ngerasa kayak keren banget ya, kayak bisa tendangan ini, bisa tendangan itu, kayak bahkan belum tentu orang lain tuh bisa ngelakuinnya gitu. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang bisa ngelakuin kayaknya.
kira-kira nih bedanya silat tradisional sama silat yang biasa dipertandingkan itu apa bedanya? Kalau menurut saya itu kayaknya nggak ada bedanya, sama saja. Soalnya sama-sama mengajarkan hal yang sama. Kayak kalau tendangan pukulan pasti basic semuanya pasti Sama. bisa ya. Menurut Kak Fadil? Kalau menurut saya sama semua gitu. Berarti tidak banyak jauh beda gitu ya dari Iya. yang tradisional dan yang sering dipertandingkan. Nah, buat yang baru mulai belajar silat, kira-kira yang harus disiapin tuh apa aja? Yang pertama itu paling pertama harusnya mental dulu. Percuma kalau fisiknya bagus mentalnya lembek ya. Percuma. Iya, aduh. Masuk-masuk down langsung ya sama aja. Terus keluar kan Iya. sia-sia. Fisiknya bagus mentalnya nggak ada sama aja. Kalau menurut Kak Fadil? Fisik sama mental. Fisik sama mental. Tapi lebih ke mental sih kalau saya. Lebih ke mental. Jadi istilahnya bukan apa ya? Bukan duit atau soal apa yang disiapin, cuman duit juga perlu nggak disiapin? Perlu lah sedikitnya perlu. Berarti uang juga perlu disiapin ya. Tapi yang benar-benar utama nomor satu, number one, the level of one itu Iya. fisik sama mental. Karena emang kalau tiba-tiba masuk tanpa persiapan fisik sama mental, terus mentalnya tiba-tiba emang anaknya agak lembek, Iya. kasihan sih ngelatih sih Kak, Susah ngelatihnya. jengkel aku. Anaknya rewel juga ya, susah sekali. Iya, jengkel. Pernah nggak sih Kak kalau lagi latihan nih, Kakak tuh ngerasa kayak aduh ya Allah pengen nangis, pengen pulang, terus sama pelatihnya tuh disuruh apa biasanya? Ya pasti pernah, kalau saya tuh kayak wah capek banget Rek, pengen keluar, pengen gini. Cuman sama pelatih juga pastinya disemangatin. Disemangatin. Ya ayo lanjut, udah beberapa tahap lagi gitu. Terus ya gitu. Eman ya nek Kak dilanjut Iya. ya. Udah lama loh. Sudah capek-capek, udah encok-encok, percuma kalau nggak Iya. dilanjutin. Udah direstuin orang tua juga kan buat ikut silat pastinya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah direstuin. Karena kan ada beberapa anak yang ingin ikut silat, cuman kan dia tidak direstuin orang tuanya. Iya, dihalangi orang tua. Iya. Itu termasuk saya sih Kak sebenarnya. Oh iya. Iya, dulu tuh emang kan saya kan emang aslinya di Madiun. Nah, Oh, Masya Allah. iya kan. Nah, di Madiun kan emang dulu diwajibkan kan Kak, cewek cowok dulu wajib? dulu diwajibkan Kak harus mengikuti PSHT karena kan di Madiun kan emang Pusatnya. pusatnya. Nah, saya pernah ngomong, Bun aku pengen ikut PSHT boleh nggak? Jangan terlalu berat, kamu nggak akan kuat gitu. Bunda aja merotol gitu. Oh. Terus ya udah, daripada saya masuk diam-diam kan nggak boleh. Iya. Latihan di sini aja. Latihan Iya. di sini Ya, enak, lebih ringan kok. lebih ringan. Lebih ringan. Coba aja. Coba aja. Izin Kalau terus tiba-tiba nyoba. gak ringan ya apa? Ringan. Ringan. Bagi yang udah nyaman ringan ya. Iya. Lah nek sing baru masuk terus tiba-tiba langsung lah ya apa gak? Pasti ada porsinya sendiri Ada kalau pasti. Jadi pasti berbeda sama yang baru sama yang lama itu ada tataannya sendiri lah kalau itu. Berarti dibedain gitu ya Kak ya. Iya, porsinya beda-beda. Nah, kira-kira nih, kesalahan apa yang sering banget dilakukan pemula waktu latihan silat? Yang pertama itu jarang latihan. Jarang Iya, latihan. apalagi kalau nggak izin itu pelatih itu paling benci Paling lah nggak suka. sama yang jarang latihan terus gak mau izin. Terus pas latihan itu rewel lah anaknya. Itu. Kalau menurut Kak Fadil? Sama, jarang latihan, terus latihannya nggak niat gitu, bikin jengkel. Iya, tahu gitu mendingan gak usah ikut. Iya, Iya. nggak usah latihan. Bener. Pelatih udah capek-capek datang nyempetin waktu, tapi anaknya gitu. Iya sih, aku gak mood banget sih Iya, rasanya. jadi tambah berat kan. Berarti harus ini ya, berarti kadang tuh ada gak sih Kak pernah bolos gitu? Ada gak sih salah satu anak atau kakak sendiri BE ki pernah bolos gak ngomong-ngomong pelatih? Pernah, jujur Ketahuan. Pernah. Kapan itu? sudah lama. Sudah lama. Iya. Berarti pas awal-awal enggak? Iya. Pas Iya, awal. itu udah capek malas latihan. Terus bolos. Iya. Pelatih nggak tahu kalau Iya. kakak nggak izin. Terus Iya. orang tua tahu nggak kalau kakak bolos? Enggak tahu juga. Kebetulan orang tua nggak tahu. Berarti yang dibohongin dua ya di sini. Iya. Pelatih dan orang Masya tua. Allah. Iya. Salah. Berdosa. Berdosa. Terus besoknya gimana tuh? Dimarahin? Tadi gimanain? Kan nggak tahu, jadi nggak diapa-apain. Oh iya. Iya. Kan nggak tahu. Kalau tahu ya
mati. Tak kira tuh ya kalau bolos terus maupun pelatihnya tahu atau nggak tahu tuh, misal pelatihnya tahu, kalau pelatihnya tahu bolos tanpa izin itu gimana? Ada hukumannya. Ada Ya, hukumannya pas sendiri. latihan itu lebih berat lagi latihannya. Lebih berat daripada biasanya. Iya, Iya. biasanya segini nanti pas kalian tuh sampai atas Waduh. dilempar-lempar kita. Spiderman lah ini. Berarti lebih apa ya? Berarti gak boleh bolos latihan. Ya, nggak Kalau boleh ya. Nggak masuk boleh. itu izin. Izin aja. Biar Lebih baik pelatihnya izin. sama saudara-saudaranya tahu. Biar pelatihnya juga nggak nungguin di sini. Capek nungguin nggak ada yang datang. Iya. Terus apalagi tahu-taunya kan bolos, terus tiba-tiba nih kakak bolos latihan. Terus ketemu pelatih di jalan kan ya Malu. malu dong. Dia takut dua-duanya. Terus tiba-tiba disuruh kayak langsung latihan sekarang juga kan tambah soro Iya. itu. Kalau biasanya orang gitu itu berusaha memalingkan mukanya biar tidak tahu. Bang muka. Tapi malah ketahuan nggak sih kak kalau buang muka gitu? Iya. Tergantung pelatih Tergantung. ngelihat kakak. Kalau pas Lihat nggak apa? melihat langsung Alhamdulillah. lari kan bisa ya. Hoki-hokian. Hoki-hokian. Tapi sekarang pernah nggak bolos tanpa seizin pelatih atau Kalau- tanpa mengetahui pelatih nggak mengetahui? Kalau sekarang nggak pernah pasti izin. Alhamdulillah. Berarti udah alhamdulillah wis Iya, berubah. Sudah insaf. Sudah insaf. Kita tobat. Tapi pernah nggak kepikiran sekarang mau bolos lagi? Enggak. Belum Enggak. ada. Belum ada. Berarti Nanti ada. berarti mau ada kepikiran Mungkin. kayak gitu. Cuman kayaknya tidak ada. Jangan sampai. Jangan ya, nanti tambah bahaya. Iya. Selain bahaya, apa ya? Kalau bolos tuh rasanya langsung kayak ketinggalan banyak gitu loh kak Iya materinya. pastinya. Iya. Dari materinya itu pasti jauh. Mm-mm. Yang lain semisal udah segini kitanya baru segitu. Iya, yang lain udah apa ya? Udah keluar dari kolam, kita baru nyebur dari kolam Iya. gitu. Itu sih soro. Jadi jangan bolos-bolos lagi. Ngikutinnya susah nanti. Ngikutinnya susah bener. Soalnya kan harus nyamain sama yang lain juga. Iya. Kalau yang lain udah misalnya nyampe gerakan ini, kita baru gerakan ini, kan kasihan yang lain gitu maksudnya harus nungguin kita. Kitanya juga harus ngejar. Jadi susah. Buat kedepannya nih, kakak punya target atau mimpi apa di dunia silat? Kalau saya sih semoga bisa lanjut terus meski sudah lulus dari sini ya. Terus sama ningkatin prestasinya lagi. Oh, amin. Kalau buat kakak? Kalau saya sih mau ningkatin fisik sama nyari prestasi yang banyak. Berarti kakak untuk join silat ini tuh gak main-main ya. Iya. Tekadnya untuk membanggakan orang tua istilah lainnya. Dulu tuh targetnya, dulu juga punya target. Awal-awal masuk tuh dulu punya target kak kira-kira? Mungkin kalau dulu itu belum ada kan masih Belum kecil ada, ya. masih kecil. Jadi Masih belum tahu apa-apa. ikut silat ya Iya. sekedar ikut Iya masih gitu. bimbang kitanya sendiri. Tapi setelah beberapa kali berhasil dalam kejuaraan, akhirnya punya target untuk melebihi kejuaraan yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nanti kalau misal udah lulus dari sini atau udah SMA atau udah ke jenjang berikutnya, mau tetap ngelanjutin silat atau enggak? Insya Allah lanjut. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya lanjut. Karena eman ya. Iya. Ini kan sudah kurang beberapa langkah lagi buat selesai. Buat selesai, buat Dari- keluarga. Iya, Iya. dari penderitaan ini beberapa langkah lagi. Alhamdulillah. Berarti tinggal sedikit lagi Iya, ya. Leo? cuman ya begitulah. Begitulah. Emang tiap rintangan tuh ada gerenjel-gerenjelnya. Kalau buat Kak Fadil, Saya lanjut. lanjut. Kenapa tuh kalau mau lanjut? Nah, sama kayak ke anak gitu, nanggung kurang dikit. Iya, iya pasti sih. pasti Nanggung lanjut sih, ya. pasti. Harus lanjut berarti, Gil. Iya. Iya. Pernah nggak sih kepikiran kayak wis gak usah lanjut lah, ya apa tuh? Pernah nggak ada terlintas kepikiran itu? Pernah pasti. Pernah. Ya karena wah kalau di sini aja udah capek banget apalagi nanti. Iya. Gitu pikirannya pasti ke depannya itu Kedepannya, gimana bener. lebih soroh lah kalau bilang ini. Karena kan kita ya nggak boleh cuman mikirin di sini-sininya aja. Iya. Kalau buat Kak Fadil sendiri pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah, sering. Sering banget malah Iya. ya. Kenapa tuh? Capek latihan. Iya. Capek terus kayak males gitu loh rasanya.
Males buat latihan. Emang kalau latihan tuh dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak? Kalau boleh tahu, aku belum tanya. Rabu itu dari habis pulang sekolah mungkin sampai Jam maghrib 5. ya, jam 5 sampai maghriban lah. Berarti sekitaran jam 3 sampai jam 5 mungkin ya. Kalau Sabtu itu dari jam 9 sampai selesai mungkin jam 1 jam 1, jam paling 2, lama jam 2 mau asaran itu Oh paling berarti lama. nggak nentu. Iya, Dari jam berapa tadi kalau Sabtu? Jam 9 jam ya? 9. Berarti lama ya itu ya? Iya. Berapa jam itu kira-kira tuh? Berapa jam? Kurang 5 jaman. Iya, 5-6 jaman. lebih dari 1 jam Kok pokoknya. udah kayak sekolah ya? Iya. Les ya, Iya, bener. cuman Dan itu tuh dari 5 jam ekskulan ya? Ekskul itu tuh yang didapetin tuh banyak banget berarti. pasti banyak. Berarti pulang ke rumah nggak cuman dengan tangan kosong dan pikiran yang capek, tapi yo dapet teknik baru, Dapat Iya. ilmu baru lah. dapet ilmu baru. Sama dapat capek juga, encok semua. Ejek semua. Iya. Tiap minggu pijet ini Iya. udah habis uang. Ya bener. Ya berarti di setiap ekskulnya itu ada target yang harus dicapai nggak? Dari pelatih gitu. Misal hari ini harus bisa ngafalin gerakan ini sampai ini, besok harus bisa ngafalin gerakan ini sampai ini. Iya. Ada nggak? Harus itu. Ada. Setiap minggu kita semisal nih dari materi ini kita harus hafal. Makanya itu digambar itu biar hafal, kita bisa lihat-lihat. Oh, berarti harus pinter gambar juga ya? Enggak sih, Enggak juga. Iya. Gambarannya lah acak adut. Piye? Pokoknya yang penting bisa dipahami gambarannya gitu. jelas sama kita, terus kita bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri. Cuman kalau pelatih gak tahu ya, waduh, Disuruh ulang. iya bisa saja suruh ngulang. Bisa saja semua. Nah kalau kitanya wis capek ya apa? Berani buat ini? Nggak mau Pak, saya udah capek. Enggak Waduh. berani. Waduh, kalau gitu ya Tambah. warganya Tambah juga berat. capek. Oh iya sih. sama-sama. Pelatihnya. Pasti kalau kita Semua. bilang saya capek, terus dia jawab, ya kita juga capek di sini ngelatih gitulah. Ngeluangin waktu, semisal kerja kita tinggal buat ngelatih ya capek. Iya, bener sih. Jadi kita capek, tapi orang yang lebih dari kita tuh malah lebih capek gitu ya Iya. istilahnya. Jadi kalau punya rasa gitu tahan sendiri aja. Tahan sendiri aja. Motivasi Nanti sendiri. motivasi sendiri. Dijadiin buat tekad untuk terus Iya. melangkah ya. Biar lanjut terus. Biar lanjut terus. Berarti di sini yang diperluin selain fisik dan mental untuk pertama kali masuk itu tekad yang kuat juga Iya. ya. Kalau tekadnya nggak kuat sama aja lah Iya, percuma. percuma, bener sih. Nah kalau mau tanding gitu tuh ngeluarin biaya. Iya, Iya. ada dari pertandingannya pasti ada biaya. Contohnya kayak Koni ini bayarnya berapa? 200-an lah. 250. 250. Iya. Setiap pertandingan beda semua pasti. Setiap pertandingan beda, berarti itu 250 tuh bayar tiket pembayarannya. Iya, iya semua dari medali semuanya itu sertifikat. sudah. Gitu. Berarti kalau mau ada event tanding gitu berangkat dari rumah atau ngumpul di sekolah, berangkat Ngumpul di bareng-bareng? sekolah, Ngumpul di bareng-bareng. sekolah. Iya, Berarti berangkatnya bareng-bareng ya. iya. Nah, gitu tuh kalau tanding gitu tuh biasanya ngeluarin berapa? Biasanya diikutin tuh cuman satu pertandingan atau gimana? Banyak? Maksudnya kayaknya. satu ya Iya, berarti. jadi Tergantung eventnya sih. Tergantung tergantung eventnya. eventnya. Ada event ya sempat ikut gitulah. Berarti kira-kira terdekat ini ada event nggak? Dalam waktu terdekat ini ada Kalau event nggak? ini sih kayaknya belum tahu, mungkin Maret ada kayaknya. Event apa tuh kalau Maret? Belum tahu. Belum tahu Belum juga. tahu. Biasanya kalau event gitu tiap bulan atau tergantung Tergantung eventnya sendiri. tergantung eventnya. Tapi kalau ada event selalu ikut. Insya Allah selalu Insya ikut. Lihat uang Lihat, dulu. lihat Lihat. uang, Oh iya sih, benar-benar. lihat Lihat waktunya keadaan. juga. Karena kalau tiba-tiba ada event terus nggak ada persiapan uang, kasihan orang tua juga. Iya, udah nyari-nyari capek. Bener sih. Terus habis itu dalam sekali langsung boncos. Iya, Kalau dapat juara, alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Banget. Tapi kalau nggak dapat juara itu rasanya sakit hati kayak yang di awal. Iya, sakit hati banget. Cuman dia bersyukur aja. Pokoknya selamat. Pokoknya selamat bener. Terakhir nih, ada pesan nggak buat teman-teman atau adik-adik yang lagi dengerin podcast kita ini yang mau masuk silat atau tentang silat ini? Kalau dari saya untuk yang latihan, semangat terus latihannya, jangan sampai kendor lah. Terus jalani aja, nanti lama-lama terbiasa, nanti enak lah rasanya.
Terus yang mau gabung juga silakan, kita membuka lah untuk siapa aja yang mau join. Buat Kak Fadil? Kalau saya pesan dan kesan saya yang nonton video ini, kalau adik-adik yang ikut silat jangan kendor latihannya, sering latihan. Kalau nggak latihan ya izin. Terus yang mau join juga nggak apa-apa. Pokoknya tetap semangat lah yang latihan. Jangan putus asa, Iya. karena nanti ada bunga di akhir. Asik. Sampai di penghujung acara nih. Sekian dari episode podcast kali ini. Dengan saya Herliana Putri Ramadhani dari kelas 7E pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe atau follow ya. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvora. Bye bye.